Oke, selamat bertemu kembali. Kali ini saya membahas topik sekitar UMKM dan koperasi. Nah, sebagaimana kita tahu, policy dari Presiden Joko Widodo adalah tekanan. Salah satu tekanan kepada kebijakan publiknya adalah keberpihakan pada koperasi dan UMKM. Ya, dan itu dituangkan, political will itu dituangkan di dalam Omnibus Law ini. Ya, di dalam Omnibus Law atau Undang-Undang tentang Cipta Kerja, ya, seperti tertuang di sini. Oke, nah, saya ingin lebih dulu memperkenalkan bahwa ini adalah satu kedai kopi yang bernama Kedai Kopi Warawiri yang saya supervisi dan saya bina. Ya, jadi Kedai Kopi Warawiri ini didirikan oleh 3 orang. Ya, bersaudara. Satu adalah seorang dokter, yang kedua adalah seorang automotive engineer, yang ketiga pemegang double degree di bidang law dan accounting. Ya, nah, masing-masing memiliki peranan. Yang dokter itu berperan dalam konteks quality control-nya. Nah, quality control itu sebagaimana Anda lihat, mulai dari detail di counter ini, ya, perhatian tentang harus cuci tangan di dalam penegakan prokes, ya, protokol kesehatan, kemudian disediakan semua sanitizer, hand sanitizer, ya, spraynya dan sebagainya, sampai kepada kebersihan di tingkat counter semacam ini, lalu tingkat kebersihan dari stafnya, pegawai gedenya, ya, kemudian cara-cara yang bersangkutan menjuali, menerima tamu, meracik kopi dan sebagainya. Kemudian sampai dengan kemasan-kemasan seperti terlihat di sini, ya, kemasan-kemasannya cukup elegan, ya, kemasan-kemasannya cukup elegan, dan ini nanti akan dijadikan untuk dalam rangka Lebaran, ya, isinya 1 liter, ini seharga 125.000, baik yang bisa 2 rasa maupun 4 rasa. Ya, ini contoh-contoh tentang quality controlnya. Nah, yang kedua, yang tadi adalah automotive engineer itu bergeraknya atau concernnya kepada marketingnya, operasionalnya, ya, operasionalnya, menjualnya, komersialnya, penetrasi marketnya, strategi marketingnya, itu ditangani oleh yang tadi, yang nomor 2 itu. Nah, yang nomor 3, yang tadi saya katakan sebagai pemegang double degree untuk law dan accounting itu concern kepada business administration-nya, yaitu yang terkait tentang akuntansinya, tentang legalitasnya, ya, tentang bagaimana menghitung cost of goods sold-nya, ya, harga pokok, kemudian profit and loss-nya dan sebagainya. Itu menjadi concern dari yang nomor 3 tadi, ya. Nah, ini salah satu contoh yang saya pakai untuk bagaimana UKM itu bisa berjalan, ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini, political will dari Presiden sudah sangat nampak, ya. Visi Presiden dalam keberpihakan terhadap UKM dan koperasi sangat nampak. Nah, di sini terkait dengan UKM itu, ya, dimulai dari tentang kemudahan dan perlindungan usaha UMKM dan koperasi, ya, diatur di sini. Kemudian tentang bagaimana koperasi sekarang ini nggak lagi, atau menurut Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak lagi dibedakan ke dalam 3 jenis, tetapi koperasi bisa berdiri langsung sebagai koperasi tunggal, artinya sebagai koperasi yang serba usaha, ya, gitu. Kalau dulu kan ada dibeda-bedakan, ada konsumen, produsen, dan ada simpan pinjam. Tapi sekarang di dalam undang-undang ini tidak demikian, bisa langsung satu. Nah, UKM ini diharapkan justru membentuk koperasi, ya, agar posisinya itu jauh lebih kuat. Ingat, kalau satu lidi itu agak kurang kuat, tapi kalau banyak lidi diikat menjadi satu, dia menjadi lidi yang kuat, menjadi satu lidi yang kuat, ya. Satu sebatang lidi tidak bisa dipakai untuk
nyapu dan fungsi-fungsi yang lain. Tetapi kalau lidi-lidi yang banyak itu diikat menjadi satu, maka dia bisa berguna lebih banyak, lebih maksimal, lebih optimal. Itu pakai untuk nyapu, untuk bersih-bersih dan lain sebagainya. Nah, itu filosofinya kira-kira kenapa pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini mengharapkan, mendorong agar UKM-UKM itu justru menyatukan diri menjadi koperasi, membentuk satu koperasi. Ya. Nah, di dalam berkoperasi itu sudah ada banyak kemudahannya, ya, izin pendiriannya, kemudian permodalan dan sebagainya semua disederhanakan. Lalu hal-hal yang lain juga diatur di sini menyangkut tentang kewajiban dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk memberikan pembiayaan, menyediakan pembiayaan. Ya, dikatakan dengan eksplisit di sini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi UMKM itu deh. Ya, itu contohnya. Nah, demikian juga dengan kemudahan izin yang tadi saya katakan, gitu. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya. Ya, kelihatan sekali keberpihakan kebijakan pemerintah dalam keberpihakan ini. Selain hal itu juga kemitraan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu dan juga perusahaan-perusahaan besar itu wajib bermitra, menerima koperasi UKM itu menjadi mitranya, ya, di banyak bidang. Untuk ada inti plasma, subkontrak, walalaba, perdagangan umum, ya, distribusi dan keagenan, rantai pasok, bentuk-bentuk kemitraan lain. Ini kan sesuatu yang keharusan, ini kewajiban, ya, sehingga dengan demikian koperasi UMKM tidak boleh takut untuk kehilangan bisnis karena ada jaminan kemitraan. Lalu di hal-hal yang lain yang juga perlu saya tunjukkan di sini tentang kemitraan tadi, dikatakan bahwa justru pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan UMKM dengan koperasi. Itu ya, ingat, UMKM dengan koperasi. Ya, untuk tujuan apa? Meningkatkan kompetensi dan level usaha. Jadi sekali lagi, kalau di satu kurang kuat, tapi kalau banyak diikat, dia akan bisa cepat kuat, bertumbuh, levelnya akan naik, gitu ya, kompetensinya akan naik, karena di sana bisa ada pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya. Ya, lalu kemudian kemudahan izin berusaha tadi yang saya sudah singgung bahwa memang konteksnya pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangan wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran. Ya, sekarang nanti ke depan tidak akan ada lagi itu UMKM yang misalnya liar dan sebagainya, bisa terdata dengan baik dan dengan terorganisir, ya, bisa menjadi satu UKM yang bagus. Nah, koperasi itu bisa nanti akan menjadi semacam Indonesia Incorporated bagi UKM-UKM itu. Ya, kalau perusahaan-perusahaan besar itu mungkin kalau mereka merger akuisisi atau menjadi holding atau menjadi mereka bersinergi satu dengan yang lain, itu tentu menjadi incorporated yang besar. Tapi UKM yang menyatu di dalam koperasi juga bisa, ya, jangan salah, bisa menjadi hebat dan besar, bahkan bisa memiliki aset dan bisnis yang sifatnya triliunan kalau dia menyatukan diri dalam bentuk koperasi, karena itu nanti bisa menjadi Indonesia Incorporated di sana. Ya, kita bisa membina sampai ke sana. Juga selain pembiayaan itu di bidang pajak pun akan disederhanakan. Ya, sekarang fasilitas pajak UMKM itu misalnya hanya 0,5%. Tetapi juga yang perlu saya berikan catatan ini adalah terkait PB1 yang masih 10%. Ya, ini tentu harus ditinjau. Ya, pemerintah daerah ini jangan membebani PB1-nya 10%. Nanti kan sama aja bohong tuh. Kuliner-kuliner UMKM semacam ini akan membayar pajak 10,5% judulnya. Gitu loh. Kalau pajak PPH pusatnya 0,5, lalu sementara pajak daerahnya PB1-nya 10%, ya sama aja bohong. Ya. Nah, hal lain lagi yang perlu dipahami, diketahui adalah saat ini pemerintah itu sudah menyiapkan ada satu pasal tentang dana alokasi, bantuan dan pendampingan hukum, pengadaan barang dan jasa, sistem aplikasi, pembukuan, pencatatan keuangan, dan inkubasi. Ini penting sekali. Persoalan, salah satu kelemahan di UMKM adalah persoalan di pembukuan. Ingat ya, undang-undang ini berbicara tentang aplikasi pembukuan, bukan aplikasi accounting.
tolong dibedakan. Ini banyak orang awam tidak bisa membedakan antara pembukuan. Artinya yang saya mau katakan adalah persoalan pembukuan ini jauh lebih mudah dari persoalan akuntansi. Ya, jadi jangan nanti seakan-akan UMKM koperasi itu terbebani dengan satu sistem accounting yang begitu rumit, ya begitu complicated. Tidak, di sini hanya justru disediakan aplikasi pembukuan, ya atau pencatatan itu jauh lebih sederhana, ya jauh lebih simple, gitu ya. Lalu bantuan dan pendampingan hukum. Nah, minggu lalu saya sudah langsung kontak dengan Asdep, Kementerian Koperasi di bidang yang ditunjuk untuk menjadi asisten deputi di bidang bantuan dan pendampingan hukum ini, ya Ibu Evi Nasution. Beliau mengatakan bahwa sedang menunggu peraturan Menteri Keuangannya. Jadi kita tunggu saja secara teknis ini. Nah, saya menghimbau ini teman-teman UKM yang lain, koperasi yang lain, kalau memerlukan hal-hal pemahaman lebih jauh terkait UMKM dan koperasi sebagaimana dituangkan di dalam Omnibus Law atau di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, supaya mereka memahami dengan lebih, jangan takut menghubungi ke saya. Saya akan memberikan bantuan, edukasi, advokasi, baik menyangkut hukumnya, strategi marketing, pembiayaan, dan lain-lain sebagainya. Dan saya akan bekerja sama nanti dengan Kementerian Koperasi, ya supaya akan terjadi satu peningkatan yang cepat, ya. Saya akan berusaha melakukan koordinasi dan menjadi mitra di Kementerian Koperasi untuk bidang-bidang ini, ya bidang edukasi dan pendampingan bagi UMKM dan koperasi-koperasi yang ada. Nah, lalu juga tentang jenis yang terkait dengan pembiayaan tadi, ada pasal lain lagi yang sungguh-sungguh ditekankan di sini tentang pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya dan dunia usaha melakukan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas, ya UMKM sehingga bisa mengakses pembiayaan alternatif, pembiayaan dana kemitraan, bantuan hibah, dana bergulir, dan tanggung jawab sosial atau CSR tuh ya kalau dalam usaha-usaha besar. Bayangkan, jadi pemerintah serius ini, undang-undangnya sudah mengatakan ini semua, ya. Kemudian lalu setelah itu pemerintah dan pemerintah pusat, maksud saya dan daerah juga diwajibkan untuk menyediakan tempat promosi, ya tempat promosi misalnya bagi UMKM itu, entah itu di terminal, di bandar udara, di pelabuhan, di stasiun kereta api, ya tempat istirahat, infrastruktur publik dan lain sebagainya. Lalu kemudahan, sekali lagi, kemudahan izin berusaha juga mendukung, ya mendukung. Sekarang misalnya UMKM itu bisa mendirikan PT hanya dengan satu orang dan modalnya tergantung dari dia sendiri. Bayangkan, secara prinsip itu PT kan harus didirikan minimal dengan 2 orang. Kalau dulu modalnya diatur, modal di store itu minimal 25% dari modal ditempatkan, dan modal ditempatkan itu minimal 25% dari modal dasar. Tapi sekarang enggak, ya kan? Bayangkan saja, sedemikian hebat, ya kebijakan atau politik luhur dari pemerintah yang sebagaimana tertuang dalam undang-undang ini. Lalu hal-hal yang menyangkut merek, paten dan sebagainya juga jauh lebih disimplifikasi dan diberi kepastian hukum yang lebih jelas, ya, gitu ya. Kemudian bahkan dalam konteks kemudahan usaha, sekali lagi pajak juga disederhanakan dan diperingat yang tadi saya sudah singgung. Lalu visa kunjungan kerja dari orang asing itu sekarang visa kunjungan bisa dipakai untuk kerja. Nah, jadi kalau kita nanti UMKM ini bisa cukup established, bisa connect itu dengan luar negeri untuk meminta bantuan teknologi, untuk bekerja sama, nge-link menjadi go internasional, ke ekspor dan lain sebagainya. Ya, di tempat saya ada pendidikan tentang perdagangan atau bisnis internasional. Ya, nanti lihat di video saya yang lainnya, ya tentang hal itu. Kemudian hal-hal lain tentang merek, ya tentang paten dan lain sebagainya. Sekali lagi, semua jauh lebih disederhanakan, ya dengan PT yang tadi saya katakan jauh lebih sederhana, biaya-biaya juga lebih diperingan dan seterusnya. Ya, nah itu yang terkait dengan UMKM dan koperasi, ya sepanjang menyangkut political will, kebijakan politik, ya dari pemerintah, dari presiden khususnya,
sudah tertuang dengan sangat eksplisit, sangat jelas ya di dalam undang-undang ini. Sekarang tinggal persoalan nanti di pelaksanaannya. Nah, ini yang selalu berkali-kali saya katakan bahwa yang penting itu nanti di pelaksanaannya, karena kebijakan-kebijakan tersebut itu adalah kebijakan-kebijakan prinsip dan normatifnya. Tetapi yang nanti penting itu justru di dalam aplikasinya, di dalam pelaksanaannya, ya, agar presiden sungguh-sungguh mensupervisi ini para menteri-menterinya itu, agar jangan menyimpang, ya, benar-benar melaksanakan kebijakan dan visi presiden dengan sebaik-baiknya. Saya berikan contoh dua menteri yang kemarin tercokok KPK itu, ya, Menteri Kelautan dan Menteri Sosial itu kan menteri yang kurang ajar gitu. Karena dia bikin peraturan-peraturan hanya untuk malak, supaya bisa malak gitu. Dan itu biasanya selalu kroni-kroni kan gitu, orang-orang yang dia kenal, lalu yang lain dipersulit ya. Nah, ini harus dihindari diskriminasi ya, yang sifatnya untuk koncoisme, nepotisme ini ya. Ini harus di dalam pelaksanaan harus dihindarkan ya, harus diawasi, harus dijaga. Jangan sampai hal-hal semacam itu terjadi di dalam pelaksanaannya yang penting. Sekali lagi, saya menghimbau kepada Bapak Presiden agar ada pengawasan melekat, pengawasan eksternal dan lain sebagainya itu, ya, begitu. Agar dengan demikian benar-benar kebijakan tentang UMKM dan koperasi, keberpihakan pemerintah itu menjadi nyata, ya, menjadi nyata, menjadi konkret, menjadi real, ya. Nah, sehingga dengan demikian yang terjadi adalah UMKM koperasi ini benar-benar secara real, secara praktis bisa meningkat, bisa maju. Nah, kalau kita tahu begini ya, UMKM dan koperasi ini umumnya ada di level menengah ke bawah. Sedangkan landscape atau struktur masyarakat Indonesia itu seperti piramida terbalik. Yang di ujung ini adalah kelas konglomerat, pengusaha besar, itu hanya kurang dari 2% dari total penduduk Indonesia. Bayangkan. Jadi orang kaya di Indonesia itu kurang 2% yang disebut konglomerat itu. Dan yang di bawahnya ini adalah UMKM, ya, kelas menengah itu banyak. Sekitar ya, menurut data sekitar 60 jutaan. Ya, gitu ya. Nah, tetapi penduduk Indonesia itu 270 juta. Maka masih ada gap yang sangat besar. Sebuah negara hanya bisa menjadi negara yang sejahtera, menjadi welfare state, menjadi negara yang makmur, manakala struktur masyarakatnya, jumlah masyarakat menengah dan sampai ke atasnya itu lebih banyak. Entrepreneurnya, jumlah wira swasta lebih banyak lagi. Nah, sehingga kalau kelas menengah ini bisa naik terus ke atas, maka mendorong menjadikan jumlah yang di atas lebih banyak. Ya, diharapkan yang dari kelas kecil ke menengah ke kelas besar, sehingga jumlah kelas besar semakin banyak, jumlah menengah semakin banyak, ya, pengangguran semakin sedikit, orang miskin semakin sedikit, otomatis ya Indonesia secara gradual ya pasti akan bisa lebih sejahtera, bisa lebih makmur. Nah, tinggal persoalannya nanti keadilan ekonomi, ya, keadilan sosial ini harus betul-betul menjadi fokus, menjadi perhatian. Makanya tadi jangan sampai terjadi di dalam praktek, di dalam pelaksanaan ini kok KKN masih diberikan diberikan tempat. Harus digaspol itu pemberantasan KKN itu. Ya, jangan sampai nanti ada menteri-menteri dan pelaksana pejabat-pejabat di bawahnya ini yang diskriminatif. Ya, yang parsial sifatnya, tidak imparsial di dalam melaksanakan kebijakan ini. Ini harus diawasi. Saya himbau semua masyarakat ikut mengawasi ini. Ya, LSM dan sebagainya ikut mengawasi kebijakan pemerintah yang pro UKM dan koperasi ini agar betul-betul di dalam pelaksanaannya itu betul-betul efektif, ya, fair, ya, betul-betul fair, benar-benar dijamin tidak ada hal-hal yang sifatnya diskriminatif. Kan itu yang penting, ya. Nah, dengan demikian kalau nanti meningkat itu jumlah masyarakat menengah ke atas yang meningkat dan sebagainya, sekali lagi Indonesia akan menuju kepada negara kesejahteraan. Karena sebuah negara itu akan bisa menjadi makmur sejahtera kalau semakin banyak itu entrepreneurnya, wira swastanya, ya. Dan dengan itu, ini pula saya menghimbau agar generasi muda itu menjadi anak-anak muda seperti ini, yang artinya orientasinya sekarang cara berpikirnya itu ke wira swasta,
nggak lagi berpikir menjadi pegawai, bahkan pegawai negeri dan sebagainya. Itu sudah kebanyakan. Ya, mulailah berpikir menjadi wira swasta, jangan berpikir sebagai pegawai negeri terus. Ya, mentalitas masyarakat kita terus terang masih banyak sekali yang mengharapkan anak-anaknya menjadi pegawai negeri itu. Nah, ini udah kebanyakan dan banyak mubasirnya. Jauh lebih bagus sekarang didorong menjadi wira swasta. Ya, nah dengan demikian Indonesia akan lebih cepat bangkit. Yang penting adalah dijaga sekali lagi pelaksanaan tidak diskriminatif, tidak ada KKN. Kalau ada KKN, digaspol, disapu bersih. Ya, kita mendukung pemberantasan tidak pidana korupsi oleh KPK. Ya, KPK kita harapkan betul-betul memiliki tarif, ya tunjukkan tarifnya. Ingat, dan Presiden juga sudah berjanji yang pejabat-pejabat yang neko-neko, yang macam-macam akan beliau gigit sendiri. Nah, tolong nih Pak Presiden agar benar-benar direalisasikan janji itu. Bagi menteri-menteri ke bawah yang kurang ajar, yang neko-neko, yang masih macam-macam, yang mempersulit, yang diskriminasi, gigit sendiri Pak Presiden. Saya ini terus terang juga alumni dari relawan, ya. Kami ikut mendukung. Dari luar kami akan ikut mendukung. Kami tidak segan-segan juga. Kami akan melaporkan, kami akan tuntut pejabat-pejabat yang diskriminasi, yang masih KKN. Ungkap saja itu, ya, supaya kesejahteraan cepat merata. Ya, lalu apa yang terjadi sekarang kemudian edukasi kepada generasi muda, ya, supaya di bidang bisnis dan sebagainya ini, di bidang perdagangan internasional itu juga digalakkan, ditingkatkan. Sekali lagi lembaga kami Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia sudah menyediakan semua sarana-sarana pendidikan vokasi itu. Nah, semoga ini semua menjadi contoh dan bisa menjadi hal yang positif. Ya, terima kasih dan salam sehat.